Saya Ari Mulyani mewakili kelompok kami akan melakukan apresiasi karya seni batik tulis yang dikelola oleh Ibu Ponisih yang beralamat di Daraman RT 1 Sri Martani, Kecamatan Piungan, Bantul, Yogyakarta. Alasan kelompok kami memilih karya seni ini adalah karena batik tulis merupakan kerajinan yang memiliki tahap pembuatan yang rumit serta membutuhkan kesabaran yang tinggi. Pengrajin batik yang kami kunjungi ini membuat batik tulis dengan pewarna alami, sehingga proses pewarnaannya bisa berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama. Ibu Ponisih belajar membatik dari orang tua dan telah memperoleh sertifikat dari kementerian. Pengrajin batik tulis ini sudah jarang dijumpai, sehingga kami memutuskan mengambil batik sebagai karya seni yang diapresiasi. Dari hasil wawancara kami, Ibu Ponisih ini bisa membatik karena belajar dari kedua orang tuanya yang juga membatik. Kemudian beliau pernah mengikuti beberapa diklat dan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat batik. Salah satu sertifikatnya adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh kementerian. Sertifikat ini berlaku untuk 5 tahun. Dengan sertifikat ini, Ibu Ponisih dianggap telah kompeten dalam membuat batik tulis. Keuntungan lain dari adanya sertifikat tersebut adalah kepercayaan menjadi guru batik. Selain membatik, Ibu Ponisih juga mengajarkan membatik di Balai Joglo Cendana dan juga membuka kesempatan untuk belajar membatik di rumahnya. Sejarah berdirinya usaha kerajinan awal mulanya membatik Ibu Ponisih tidak sendiri, melainkan mengerjakan batik dengan orang tuanya. Kemudian beliau mulai membuka usaha sendiri ketika sudah dewasa dan dipandang sudah mampu. Sebenarnya lokasi membatik Ibu Ponisih yang ada di Daraman RT 1 Sri Martani, Piungan, Bantul itu lokasi baru karena Ibu Ponisih baru saja pindah dari Kota Gede. Di Kota Gede ini beliau dan orang tua membuka usaha batik tulis. Untuk karyawan, Ibu Ponisih tidak punya karena semua dikerjakan sendiri. Namun jika pesanan sedang banyak, biasanya Ibu Ponisih menawarkan kepada teman-temannya yang dulu pernah belajar kepada Ibu Ponisih, sehingga pesanan itu akan dikerjakan oleh teman-temannya dalam bantuan Ibu Ponisih. Bahan utama dari karya seni batik tulis sendiri yaitu pertama kain mori. Kain mori merupakan bahan utama untuk membuat batik tulis. Kain ini berasal dari kapas yang telah melewati proses pemutihan dan memiliki klasifikasi khusus. Kain ini digunakan karena kain jenis ini lebih mudah pada proses pembatikannya. Tekstur halus pada kain mori juga terlihat jelas sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari batik yang akan dihasilkan. Dan kain mori mudah menyerap zat pewarna batik. Zat pewarna juga merupakan bagian penting dalam pembuatan batik. Zat pewarna sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis. Sebagian industri pembuatan batik lebih banyak menggunakan pewarna sintetis karena lebih praktis dan bahan tersebut mudah ditemukan. Namun untuk industri kain batik tulis, Ibu Ponisih lebih menyukai atau memilih menggunakan zat pewarna alami. Kemudian malam atau lilin batik. Malam atau lilin batik juga merupakan bahan utama untuk membuat batik tulis. Malam juga digunakan untuk membuat batik cap. Malam atau lilin batik ini berfungsi untuk menutupi bagian tertentu agar tidak terkena warna. Cara membuat karya batik tulis: membuat desain batik atau memulai dengan menggunakan pensil di atas kain, lalu mencanting atau menebalkan motif dengan menggunakan lilin yang sudah dicairkan. Menutupi bagian putih menggunakan lilin atau malam, tujuannya agar saat dilakukan pewarnaan menggunakan warna, lapisan yang diberi lilin tidak terkena warna. Warnain kain dengan mencelupkan kain yang sudah diberi lilin pada tahap sebelumnya ke dalam pewarna tertentu, setelahnya dijemur dengan dikeringkan. Melukis kembali dengan canting, tujuannya agar mempertahankan warna pada tahap pewarnaan pertama. Setelah itu dicelupkan pada tahap warna kedua. Menghilangkan lilin. Setelah pewarnaan kedua selesai, bisa mulai menghilangkan lilin yang menempel pada kain dengan dicelupkan pada air yang dipanaskan. Proses berikutnya adalah membatik kembali. Tujuannya agar bisa mempertahankan warna kain pada pewarnaan yang telah dilakukan sebelumnya. Melorot, yaitu merebus kain yang sudah berubah warna menggunakan air panas. Tujuannya untuk menghilangkan lilin sehingga motif yang dibuat terlihat jelas. Mencuci kain batik dan dijemur sampai kering. Karya atau kerajinan yang dihasilkan dari produk batik tulis dapat berupa produk sandang seperti baju dan kain. Untuk harga dari produk batik tulis tersebut dipengaruhi oleh segi motif dan banyaknya warna dalam kain. Semakin sulit dan penuh motif batik tulis tersebut, maka harga baju dan kain batik tersebut akan semakin mahal. Batik yang menggunakan banyak warna dalam satu kain akan membuat harganya semakin mahal karena untuk mendapatkan banyak warna dalam satu kain batik diperlukan proses pewarnaan berulang kali. Sekali pencelupan akan menghasilkan satu warna dan gambar yang tertutup lilin tidak terwarnai. Untuk memberikan warna lain pada
Proses tersebut harus diulang dan dimulai dari awal dengan menutup motif dengan lilin. Sekian video apresiasi karya seni batik tulis dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggambar ulang pola yang sudah digoreskan dengan pensil pada selembar kain mori, kemudian ditegaskan dengan malam atau lilin menggunakan alat bernama canting, disebut kegiatan mencanting. Kegiatan ini membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan fokus yang tinggi karena tidak diperkenankan adanya kesalahan dalam penebalan gambar yang dibuat. Proses ini memakan waktu yang lama karena proses mencanting dibagi menjadi beberapa tahap seperti membatik kerangka, nisen-niseni, nerusi, nembok, dan belirik. Alat dan bahan yang digunakan seperti malam atau lilin, kompor minyak kecil yang khusus diperuntukkan untuk membatik, kemudian berbagai tipe canting sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan gawang juga mempermudah dalam proses membatik karena gawang sebagai alat penyangga kain batik agar mudah digambar. Proses selanjutnya adalah mewarnai. Dalam proses ini, kain yang sudah dibatik diberi warna, bagian yang tertutup malam nantinya akan tetap berwarna seperti semula atau putih, dan yang tidak tertutup malam akan terwarnai. Ada dua jenis warna yang dapat dipilih dalam proses pewarnaan ini, yaitu zat warna alami dan zat warna sintesis. Proses perwarnaan terbagi menjadi beberapa tahap dan harus dikerjakan secara urut. Yang pertama, perendaman dengan cairan naptol, yang kedua, pemberian warna, dan yang ketiga, proses penguncian atau fiksasi. Kemudian, proses selanjutnya adalah ngelorot, yaitu menghilangkan lilin secara keseluruhan pada akhir proses pembuatan batik, disebut mbabar, gebyok, atau ngelorot. Caranya, kain yang sudah dibatik direndam terlebih dahulu, kemudian dimasukkan dalam air mendidih yang sudah diberi obat pembantu, merupakan water glass atau soda abu. Setelah itu, kain batik dikeringkan dengan cara diangin-anginkan.